Sebelum memulai, mari kita baca istighfar bersama-sama dengan harapan semua dosa-dosa kita setelah selesai acara ini semuanya luntur dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ibu-ibunya masih kurang kompak. Yang kompak ya. Kalau kompak, suaminya insya Allah makin sayang. Kalau kompak, insya Allah belanjaannya ditambah. Kalau kompak, insya Allah semuanya rezekinya lancar, hutang-hutangnya lunas. Yang paling penting dosanya diampuni. Paling kompak, yang kompak kita mohon kepada Allah semoga dosa kita diampuni, makanya baca istighfar yang kompak. Sebelum kita isi dengan ilmu, hati kita bersihkan dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairat wal barakat
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para ustadz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga yang kami hormati manajer atau pimpinan dari pondok berapa sih? 3. Pondok 3 ya, beserta semua staf yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Juga yang kami hormati beliau akhina fillah, orang tua kami, Ustadz Giman, Ustadz Mukid, ada Ustadz Mahrus juga di sana, dan juga ustadz-ustadz yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan juga yang kami hormati beliau tukang sound system ya. Kenapa kok saya kasih penghormatan? Takutnya tiba-tiba saya ceramah mic-nya dimatiin. Alhamdulillah ini sudah enak ya. Jangan diputar lagi, takut suaranya kecil. Mudah-mudahan sehat selalu, sound systemnya makin enak, amin. Yang kami hormati juga Bapak Iyok, Pak Iyok ya. Saya kenal sama beliau tahun lalu, beliau itu ikut juga ke rumah saya nih. Dan yang kami hormati beliau hujan. Oh sisa. Bapak Firman, ada yang kenal sama beliau? Kenal? Pak Guru, mantan kepala sekolah Eka Cipta Cak Luwe, 10 tahun di sana ya. Kenal tidak Ibu? Kenal ya? Oke, ini enaknya nanti ditahan di sini apa balik ke SP? Balik aja. Beliau ini alhamdulillah sekarang bersama kami mengembangkan pesantren di SP. Beliau masuk di dalam kepengurusan Yayasan Al-Miftah yang mempunyai 17 cabang pesantren. Di Wahau ini baru buka tahun kemarin cabang yang ke-17, dan beliau salah satu ada di dalamnya. Nah, beliau juga guru di sana, juga pengurus yayasan di sana. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Dan juga ibu-ibu semuanya yang ada di sini, yang cantik-cantik, ayu-ayu kata orang Jawa. Kalau kata orang Bugis, apa bahasanya cantik Bugis? Lupa, tadi saya udah ngapalin. Apa? Gelis itu orang Sunda. Ya. Kalau bahasa Bugisnya mandre ya. Kalau cantik itu mandre. Makan. Hah? Oh makan kalau, masya Allah. Kalau cantik itu apa orang Bugis?
Ratin. Ratin itu bahasa Madura, bahasa saya. Kalau bahasa Longbulunya cantik itu beautiful. Oke, beautiful itu Longbulu yang agak ke barat berarti. Semuanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, saya tidak menyangka hari ini bakalan banyak seperti ini, karena hari ini merupakan hari Minggu yang biasanya orang-orang di perusahaan turun ke SP. Nah, jadi sekarang ini berarti banyak yang tidak turun ke SP. Ada dua yang saya simpulkan kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak tidak turun ke SP. Yang pertama, karena ingin mengharap pahala yang sangat besar. Karena memang pahalanya sangat besar kita kumpul di sini Bapak dan Ibu. Pahalanya, saking besarnya pahalanya, lebih besar daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Duduknya kita begini nih, lebih besar pahalanya daripada kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Nah, itu saya yakin alasan yang pertama itu. Alasan yang kedua, kenapa kok tidak ke SP, belum gajian? Atau udah gajian tapi sudah habis? Oke, kira-kira gajian di sini tanggal berapa? 7, sekarang tanggal 14. 1 minggu habis. Oh, jadi uang itu singgah berarti ya? Singgah, oke. Tidak ada yang nyangkut. Oke, ada, tapi tidak seberapa Pak Ustadz. Nah, saya kasih tahu caranya supaya banyak yang nyangkut nanti. Oke, mau tahu rahasianya? Oke, nanti saya kasih tahu. Tapi saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini bertahan di sini karena alasan yang pertama, ingin mengharapkan barokah, ingin mengharapkan pahala, ingin disayang oleh Allah. Amin Allahumma. Kenapa? Karena kalau sudah disayang oleh Allah, semua yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah. Kalau sudah disayang oleh Allah, semuanya akan diberikan ketenangan oleh Allah. Amin Allahumma. Bu, oke, bapak-bapaknya aja yang semangat dari tadi. Oke. Tipikal orang itu, ciri-ciri orang itu, satu, dia ada orang yang punya harta banyak, punya kekayaan banyak, tapi hatinya tidak tenang. Ada tidak? Banyak. Ada di sini hadir? Mana tunjuk? Punya harta, ya, punya harta, tapi hatinya nggak tenang. Ini masih mending. Ada yang lebih parah, tidak punya harta, hatinya nggak tenang. Nah ini nggak punya duit, hatinya nggak tenang. Ini lebih parah daripada yang punya duit. Ada orang yang tidak punya duit, tidak punya harta, hidupnya pas-pasan, tapi hatinya tenang. Tenang itu artinya bahagia. Banyak orang yang kaya raya, banyak orang yang bergelimang harta, tapi terkadang mereka
Karena stres saking banyaknya masalah, mereka bunuh diri. Betul tidak? Banyak berita-berita, banyak punya harta, banyak bergelimangan harta, banyak duit, tapi anaknya durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya dibunuh, digorok lehernya. Ada tidak? Banyak. Banyak orang yang tidak punya harta, stres, tidak punya harta, tidak punya duit, banyak masalah, stres, istrinya dibunuh. Ada tidak? Banyak. Suaminya dibunuh. Ada tidak? Banyak. Kenapa? Hatinya tidak kaya, cuman kaya zahirnya. Apa tujuan kita hidup di dunia? Tujuan kita hidup di dunia sering kita doakan, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Sering didoakan apa enggak? Sering baca doa itu? Sering hafal? Bangun tidur dibangunin untuk baca doa itu bisa tidak? Artinya tahu? Apa artinya? Artinya semoga ya Allah, semoga kami di dunia, Rabbana atina fid dunya, di dunia hasanah, di dunia baik, di dunia bahagia, di dunia senang, di dunia tenang. Wa fil akhirati hasanah, di dunia baik, kemudian juga di akhiratnya juga baik. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma. Ini yang perlu kita capai. Bu, mau kelahi guys. Yang perlu kita capai bagaimana caranya di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Di dunia baik, di akhirat juga baik. Di dunia tenang, di akhirat lebih tenang. Ini yang penting. Bagaimana cara menggapainya itu, Ustaz? Satu, berhubung sekarang bulan Rajab, saya kasih hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna fi Rajabah lailatan, sungguhnya di bulan Rajab itu ada satu malam. Ada satu malam. Ajrul amili fiha, orang yang melakukan kebaikan, beribadah pada malam itu, pahalanya ka ajril mujahid fi sabilillah, seperti orang-orang tentara perang di jalan Allah, seperti berperang di jalan Allah. Kalau kita beribadah pada malam itu di bulan Rajab, kalau kita beribadah pada malam itu, pahalanya seperti kita ikut berperang di jalan Allah. Malam apa itu? Ditandai supaya apa seperti yang disampaikan oleh beliau wakil pimpinan tadi, ada yang dibuat oleh-oleh bulan. Apa itu? Ala wahya as-sabi'ul ishrin, tanggal 27, malam 27. Bu, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak beribadah di malam 27, pahalanya sama dengan orang yang berperang di jalan Allah. Artinya kalau kita ibadah malam itu, meninggal kita mati amin Allahumma. Ingin mati malam 27. Ya masih banyak cicilan ya.
tanggal 27 malam ditandai nyampe rumah ibadah, sholat tahajud, sholat zuhur, sholat maghrib, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah dengan suaminya. Insya Allah bapak dan ibu kehidupannya akan cemerlang. Amin Allahumma. Kemudian apa saja yang terjadi pada bulan Rajab? Sekarang bulan apa? Bulan Rajab. Setelah bulan Rajab bulan apa? Bulan Setelah bulan Sya'ban bulan apa? Ramadan. Setelah Ramadan Syawal. Setelah Syawal Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah, setelah Dzulhijjah, Juli. Januari. Sekarang bulan Januari. Setelah Januari, setelah Februari, setelah Maret, setelah April, setelah Mei, setelah Juli, setelah Juli, Agustus. Hafal. Kenapa? Karena tunggu gajiannya bulan itu. Yeah. Kalau di bulan Rajab ini banyak sekali peristiwanya. Apa saja peristiwa yang terjadi di bulan Rajab? Rasulullah pertama kali Rasulullah dikandung di dalam perut ibu beliau terjadi pertama kali di bulan Rajab. Kemudian yang kedua yang terkenal, apa yang terjadi di bulan Rajab? Yaitu Rasulullah melakukan Isra wal Mi'raj. Apa salah satu di antara perintahnya yang diberikan kepada Rasulullah adalah salat. Allah ketika merintahkan puasa kepada Nabi Muhammad dan umatnya mengutus malaikat Jibril. Allah ketika memerintahkan zakat mengutus malaikat Jibril. Allah ketika merintahkan untuk melaksanakan ibadah haji mengutus malaikat Jibril. Allah ketika memerintahkan melakukan pekerjaan baik dan meninggalkan pekerjaan jelek mengutus malaikat Jibril. Akan tetapi satu, ketika Allah mau memerintahkan sholat, Allah tidak mengutus malaikat Jibril, akan tetapi Allah memanggil Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah. Nah, ini artinya apa? Berarti visi sholat ini sangat penting. Daripada ibadah-ibadah yang lain, berarti sholat ini adalah penting. Allah tidak mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk memerintahkan sholat, tidak. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya Allah mengutus malaikat Jibril, tapi ketika waktu tentang sholat Allah manggil Nabi Muhammad. Langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah merintahkan untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Sholat ini Bapak dan Ibu ujung tombak dari semuanya. Sholat adalah ujung tombak dari semuanya. Bapak manajer, kalau cari pemimpin, kalau cari bawahan, cari orang kepercayaan, pertama kali yang dilihat, kalau ingin amanah maka yang dilihat apa? Ibadahnya, sholatnya. Kalau sudah sholatnya tidak bagus, kepada Allah sudah tidak takut, apalagi kepada manusia. Ya. Kalau sudah kepada Allah tidak takut, dia sudah tidak bisa jadi tidak jujur, tidak amanah dan lain sebagainya.
Tapi kalau sholatnya bagus, makanya jangan dilarang. Kalau ada bawahannya ketika waktunya sholat, dia pamit, permisi dulu bapak, saya ingin sholat. Silahkan, itu dipertahankan. Karena satu, dia akan amanah, dia akan jujur. Yang kedua, dia akan menjadi jimat, penarik rezeki. Kenapa? Jelas di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari pekerjaan keji dan mungkar. Bukan cuma itu, banyak sekali faidah-faidah tentang sholat. Ibu-ibu, kalau pingin anaknya soleh dan soleha, pintar, seperti banyak bawa piala seperti ini, satu kuncinya, ajari dia sholatnya yang baik. Kalau anaknya tidak ingin melawan, ajari anaknya sholat yang baik. Karena kalau anaknya sudah sholat, maka dia akan tenang, dia akan taat ke orang tuanya. Biasakan dari kecil mereka suruh sholat. Ayo nak sholat, ayo sholatnya ajarin, bacaan Fatihahnya diajari. Kemudian bacaan selain Fatihah, surah-surah pendek, bacaan sholatnya diajari. Kunci anak pintar, anak cerdas sholat. Kenapa? Ada salah satu penelitian, ketika kita sedang sujud, maka aliran darah akan menyuplai gizi kepada otak-otak, sehingga otak kita akan menjadi cerdas. Nah, jadi anak-anak kalau pingin pintar, cerdas, sering-sering dia ajarin sholat, suruh sholat. Kalau waktunya main, kalau waktunya sholat, panggil. Kami mohon maaf, di pesantren itu yang kami sebutkan tadi, di pesantren di SP2, nama pesantrennya, ibu-ibu kalau main ke sana bisa dilihat sendiri. Nama pesantrennya Miftahul Ulum. Di sana yang ditekankan adalah sholat pertama kali. Ada SMP, tapi SMP-nya apa yang pertama kali dilakukan? Sholat duha secara berjamaah. Anak-anak yang mondok di sana pertama kali tidak baca kitab, tidak ini. Bukan itu yang kami ajarkan pertama. Sholat. Gimana yang diajarkan pertama? Sholatnya benar. Dia diajarin mimpin jadi imam. Selain diajarin mimpin jadi imam, dia ajarin bacaan zikir. Zikir-zikirannya semua santri hafal. Doanya hafal. Selain itu juga diajarin arti daripada sholat. Kalau alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Ar-Rahmanir-Rahim artinya apa? Malik Yaumiddin artinya apa? Fokus kepada sholat anak. Sholatnya dilakukan secara berjamaah. Masalah ilmu pengetahuan menyusul. Apa yang terjadi ketika sholat diajarin yang pertama? Sholat yang sangat diperhatikan, ini kunci rahasia dari semua hal. Kunci rahasianya ini, karena memang ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi bukan karena pondok kami, tidak. Kami sampaikan kepada bapak dan ibu, ini rahasia daripada sholat yang sering dilakukan oleh anak-anak di sana. Sholat sunnah rawatib itu diwajibkan kepada anak. Sholat tahajud diwajibkan kepada anak. Wajib sholat tahajud, setelah sholat berjamaah sholat sunnah rawatib. Apa yang terjadi? Kecerdasan mereka meningkat. Terbukti, mohon maaf, satu, beliau kemarin anak-anak di sana pernah juara sains IPA nasional, padahal pesantren. Pernah menjadi tingkat nasional juga sains bahasa Arab. Juga pernah menjadi juara satu tilawah sekecamatan Muara Wahab. Juga pernah menjadi lomba cerdas cermat juara satu di tingkat Kabupaten Kutai Timur.
tahun ini. Itu. Bukan cuma itu, kaligrafi Arab sekecamatan juara 1. Banyak prestasi, pidato di tingkat kabupaten, putra dan putri juara 2. Padahal itu pesantren baru berdiri, pesantrennya baru kemarin pesantren berdiri. Masih ada anak kelas 7 SMP. Guru-guru di sana rapat musyawarah, mengambil dari Al-Quran, sari daripada Al-Quran apa yang ditanamkan kepada siswa dan santri. Sholat, mereka wajib sholat duha berjamaah di sekolah, di pesantren. Setelah sholat duha, tadarus, pelajaran yang lainnya mengikuti. Akhirnya mereka semuanya berprestasi di bidang-bidang ilmu, baik pendidikan umum ataupun apalagi pendidikan agama. Storytelling bahasa Inggris kemarin ada lomba di Dharma Utama, juara 2, karena lawannya kelas 3, mereka masih kelas 1. Storytelling bahasa Inggris juara 2 tingkat kecamatan, padahal anak pesantren. Apa rahasianya? Sholat. Tidak ada lagi rahasianya sholat. Pengurus itu tidak marah kepada anak-anak kalau mereka belajarnya tidak begitu giat. Akan tetapi kalau mereka sudah tidak ikut sholat berjamaah, mereka akan ditegur. Mereka tidak ikut sholat duha, mereka akan ditegur. Itulah rahasia. Makanya Bapak dan Ibu, kalau punya anak, perhatikan sholatnya dari kecil. Apa faedah yang kedua dari sholat? Tenang hatinya dan tenang. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, ya. Yang saya sampaikan tadi, hatinya tenang. Kalau sholat maka tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita ingat kepada Allah, sering sholat, hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah. Walaupun tidak punya uang, ada sisa-sisa makanan yang di rumah, tetap tenang, sabar. Walaupun dia rezekinya, gajinya sedikit, tapi hatinya kaya. Hatinya karena dia cuma tergantung kepada Allah. Dia tidak tergantung kepada yang lain. Punya banyak gaji tapi hatinya tidak tenang, jauh dari Allah. Jarang sholat, jarang kumpul seperti ini. Betul tidak? Kalau kita dekat sama Allah, kita ibadahnya rajin, kira-kira tenang tidak hatinya? Kalau kita jauh dari Allah, jarang beribadah, jarang sholat, tenang tidak? Tidak tenang. Walaupun punya banyak harta, masalah banyak. Padahal masalah itu pasti ada. Tapi bagi orang yang hatinya tenang, dekat kepada Allah, dia tidak punya masalah. Karena setiap masalah dia anggap bukan masalah. Tapi kalau orang hatinya tidak tenang, maka semua walaupun masalah kecil akan menjadi masalah yang sangat besar. Masalah dengan istri, masalah makanan aja ribut, betul tidak? Kurang garam dikit aja ribut, betul tidak? Kurang ibu, betulnya paling keras itu. Tapi kalau hatinya tenang, semuanya disandarkan kepada Allah. Oh, cuman kurang garam. Ditanyain sama istrinya, gimana masakan saya mas? Enak? Enak gitu. Bener enak mas? Enak gitu. Tapi kok mukanya cemberut begitu mas, gimana? Ya enak, tapi agak aneh dikit ya. Coba ditambah garam dikit. Nah, jadi negurnya pun halus. Gimana masakan saya? Nggak enak? Masa nggak tahu? Nah, masalah dikit udah geger sama istri. Masalah, kenapa? Hatinya tidak dikembalikan kepada Allah, jauh dari Allah. Kemudian pahala faidah yang nomor 3,
Kalau kita rajin sholat, doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah. Banyak rahasianya Bapak dan Ibu. Satu, nih, kalau ibu-ibu sedang sholat, ketika nyampe kalimat bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau sudah nyampe di bacaan itu, Allah sampaikan kepada malaikat. Malaikat, saksikan di bawah itu ada hamba saya yang sedang memuja-muji saya. Maliki yaumiddin, ada hamba saya yang sedang mengagung-agungkan saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu, mereka menyembah dan hanya minta kepada saya. Sekarang saksikan wahai malaikat, apa yang mereka minta pasti akan saya kabulkan. Ketika nyampe di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta sama Allah. Apa yang diminta terserah. Ya, dalam hatinya terserah, tapi jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Pajero ya Allah. Ya. Jangan tidak boleh diucapkan, ditaruh di dalam hati. Permintaan tersebut ditaruh di dalam hati, dikabulkan oleh Allah. Ini hadis qudsi, Allah yang berfirman. Kapan lagi waktunya kita sangat dekat kepada Allah untuk meminta? Ketika waktu sujud. Makanya Bapak dan Ibu kalau sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu dibaca paling sedikit 1 kali, kalau bisa 3 kali, dan kalau pingin mantap 5 kali. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Diminta sama Allah, apa yang diminta? Berikan ketenangan, berikan kekayaan ya Allah kepada hati saya ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada keluarga-keluarga saya ya Allah. Minta sama Allah. Jangan minta kepada manusia. Kalau minta kepada manusia bisa jadi diberi, tapi belum tentu dia bisa menjadi memiliki kita. Tapi kalau sudah minta kepada Allah, insya Allah Allah yang akan menjaga. La tas'alanna, jangan kalian minta bani Adam hajatan, ketika punya hajat minta kepada orang. Kata Allah, jangan minta sama orang. Ya. Mintalah kalian semua, mintalah kepada Allah yang pintunya abwabuhu la yuhjabu, yang pintunya tidak pernah tertutup. Wallahu yaudabu intarakta su'alahu. Allah akan marah kalau kita tidak minta sama Allah. Wa bani Adam, dan anak Adam yaudabu, akan marah ketika kita minta terus kepadanya. Ini perbedaannya. Betul tidak? Bu, masih hidup? Oh masih. Panas gitu. Mudah-mudahan panasnya nanti diganti surga sama Allah. Amin. Ini masih belum seberapa dibanding dengan panasnya nanti di akhirat. Neraka ini enak ini. Kalau neraka kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha katanya. Ya, kalau masuk neraka kulitnya dikuliti, diganti kulit yang baru, dikuliti lagi, ganti kulit yang baru. Gambaran di neraka. Gitu. Suruh minta kepada Allah. Kalau kita tidak minta ke Allah, Allah marah. 24 jam Allah menerima permintaan kita. Kalau kita minta kepada manusia, manusia kalau sering dimintai akan betul tidak? Kalau mungkin 1 kali didatangi, ya, datang minta garamnya, nah mungkin minta uang 10 dikasih, besok minta lagi, minta uang 10 masih dikasih nggak? Masih ya. Ketiga kalinya
minta uang 10 dikasih nggak? Udah dalam hatinya, ini minta terus ini. Minta lagi, minta uang 10 dikasih tidak? Kira-kira kalau dia ketok pintu di depan, tok 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 tok, dilihat, oh ini yang biasa minta uang ini. Pura-pura nggak dengar apa dibukain pintu? Pura-pura tidak Kalau sama Allah tidak, Allah makin senang kalau kita minta sama Allah. Lewat mana? Sujud ketika sholat. Kalau bapak dan ibu rezekinya sempit, ya, hidupnya selalu banyak pikiran, sholat yang anteng. Jadiin sholat itu sebagai kebutuhan hidup kita. Rumusnya apa? Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu akar dari semuanya. Kalau kita ingin sukses, sholat. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin akan sukses, akan beruntung. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang ketika sholat khusyuk, yang rajin sholat sama Allah. Kalau kita rajin sholat, insya Allah kita akan mudah menggapai kesuksesan. Pahalanya banyak, rezekinya banyak, kemudian di surga, kemudian di akhirat akan masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mudah-mudahan semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan bersama dengan Rasulullah. Amin. Bagaimana caranya supaya sholatnya khusyuk, Pak Ustadz? Supaya sholatnya mudah diterima oleh Allah, Pak Ustadz? Caranya rajinlah sholat berjamaah. Pak Ustadz, saya nggak bisa kalau ke masjid, Pak Ustadz. Ya nggak usah ke masjid. Kalau memang sibuk ke masjid, sholat di rumah bersama istri. Ada yang biasanya di rumah sholat bersama istri? Ada ya? Kalau di rumah biasanya sholat bareng istri apa tidak? Ada yang sendiri-sendiri, Pak Ustadz. Ada yang sholat bareng istri, Pak Ustadz. Bapak dan ibu pulang dari sini supaya punya pahala, punya oleh-oleh. Kalau nyampe ke rumah, dari sekarang sholatnya bareng istri terus. Suaminya imam di depan. Pak Ustadz, suami saya tidak bisa baca Al-Quran, Pak Ustadz. Baca kulhu aja. Masa kulhu nggak bisa? Bisa tidak kulhu? Dari awal sampai akhir kulhu aja. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat qul juga. Rakaat kedua juga qul. Ya, jadi mulai pulang nanti ibu, suaminya nanti suruh mimpin sholat. Kang, kamu mimpin sholat, kata Ustadz Bukhari, mimpin sholat supaya rezekinya makin lancar. Amin. Supaya hidup kita tidak gini-gini amat terus. Supaya hutang-hutangnya cepat lunas. Sedang sujud itu hutang, ya Allah hutang saya, ya Allah hutang saya, ya Allah lunasin ya Allah. Sedang sujud itu ya Allah dia bikin lupa ya Allah terhadap hutangnya ya Allah. Dia ikhlaskan terhadap hutang-hutangnya ya Allah. Nah ini tidak jadi masalah. Siapa tahu datang ke rumah kita, Pak, hutangnya sekarang sudah saya lunaskan. Saya tidak usah saya minta lagi hutangnya, karena bapak dan ibu udah rajin sholat. Nyampe di rumah sholat berjamaah. Kalau nggak bisa, nggak mau sholat berjamaah di rumah, insya Allah di masjid masjid apa ini? Masjid Al-Ikhlas Pondok 3 selalu ada orang sholat berjamaah. Apa faidahnya, Bu? Ada 5 faidah. Kalau sudah 5 ini selesai ceramah saya. Perhatikan. Faidah sholat berjamaah 1, sholatnya mudah diterima oleh Allah. Kenapa kok bisa mudah diterima oleh Allah? Karena ketika sholat berjamaah,
yang Allah lihat adalah imamnya. Yang Allah lihat adalah imamnya tidak khusyuk, yang dilihat adalah makmumnya. Makmumnya khusyuk, imamnya tidak khusyuk, semuanya diterima oleh Allah. Imamnya khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, semuanya diterima oleh Allah. Tidak ada yang khusyuk dua-duanya. Imam gak khusyuk, makmum juga gak khusyuk. Imam karena baru kena masalah tadi, kemudian langsung imam Allahu Akbar, dia udah bingung, mikirin masalah aja. Ya makmum ya begitu juga, makin banyak masalahnya juga. Sama-sama gak khusyuk keduanya, maka Allah tetap akan terima sholatnya bisababi ijtimaihi, karena dengan sebab mereka berjamaah diterima oleh Allah. Ini kalau kita sholatnya berjamaah, faidahnya itu. Yang kedua faidahnya, makmum kalau kita sering sholat berjamaah akan membuat taat, tu'allimna bit ta'ah, akan mengajari kepada kita untuk taat pimpinan, taat sama Allah kalau sering berjamaah. Karena kalau imam ruku, tidak mungkin makmumnya tidak ruku, betul tidak? Kalau imamnya sujud, makmumnya kalau imamnya duduk, makmumnya duduk. Kalau imamnya berdiri, makmumnya pasti berdiri. Tidak mungkin imamnya sujud, makmumnya berdiri. Imamnya ruku, makmumnya sujud, mustahil. Karena semuanya pasti ikut terhadap imam. Ya. Tapi kalau mau cari imam yang sudah pintar, sudah alim. Kalau di sini yang dimaksud pintar dan alim, sudah tahu cara-caranya sholat, bacaan Fatihahnya sudah bisa, bacaan surah-surah pendeknya sudah bisa, di dalam sholatnya sudah bisa, kemudian rukun-rukunnya apa yang perlu dilakukan, yang tidak boleh ditinggalkan sudah bisa. Boleh tidak dalam satu rukun kita geraknya 3 kali, boleh tidak? Misalkan Allahu Akbar, ini satu rukun ya. Allah, saya contohkan karena ini di sini nggak bisa sujud saya ini. Allahu Akbar, ruku misalkan, ini satu rukun, bukan ruku ya, rukun, ini satu rukun. Nah ini tidak boleh gerak sampai 3 kali, tidak boleh gerak sampai 3 kali ya, geraknya minimal maksimal 2 kali. Kalau gatal di sini misalkan, ya garuknya begini aja, nah 1 kali aja. Nah, misalkan sedang begini, gatal, di sini gatal, ya geraknya 1 kali. Nah, gitu aja. Tidak boleh begini. Ya. Ini batal. Dalam satu rukun tidak boleh gerak lebih dari 3 kali, batal. Ada nyamuk dikeplak, batal. Ya. Tinggal kita usir begini. Kalau 1 kali boleh. Ketika ruku gatal, garuk lagi 1 kali. Sami Allahu liman hamidah, gatal, garuk lagi 1 kali. Maka itu tidak batal. Nah, kalau sudah begitu sudah paham berarti imamnya. Tidak boleh berbicara ketika sholat, kecuali bacaan-bacaan sholat yang mengandung arti, tidak boleh. Kalau bicara, ya batal. Ya, batal. Kalau berbicara batal, walaupun mengingatin temannya batal. Ya, ada salah satu kisah ini ya, tidak tahu semua, ya makmumnya tidak tahu, imamnya juga tidak ngerti sholat. Ya dia cuma tahunya sholat, jarang sholat, kemudian dia tiba-tiba tobat. Ayo, ada 3 orang yang di belakang, 1 di depan. Imam, kamu yang imam di depan, saya nggak pernah sholat.
Udah, saya juga gak pernah sholat, kamu aja di depan. Jadi dia dengan berani dia sholat. Dia sedang perjalanan, sholat dia. Ketika sholat, tiba-tiba di pertengahan sholat dapat pertama, rakaat pertama, ya, ada burung dara. Tahu burung dara? Terbang, dia jatuhi kotoran burungnya ke dahi orang yang sholat yang di tengah. Sholatnya batal tidak? Kejatuhan kotoran burung dara batal tidak? Batal. Karena sama-sama tidak mengerti, ya. Udah sekalian batal kata orang yang di tengah, ngomel-ngomel dia ke burung dara tersebut. Yo, kamu ngomel-ngomel. Akhirnya yang sebelahnya tidak sabar karena dia ngomel-ngomel nggak berhenti-berhenti. Kamu kalau sholat jangan bicara. Ya, dikiranya dia dengan memberi peringatan seperti itu tidak batal karena tidak tahu. Ya, berarti yang kedua juga batal. Yang ketiga juga ngasih tahu, yo kamu juga bicara, jangan bicara juga. Berarti yang ketiga juga udah geger yang belakang sama-sama berbicara, sisa imam satu. Di belakang sudah sibuk rembukan, imamnya satu dan imamnya nggak ngerti ya, nggak betah dia. Jadi saya ditinggal sendiri. Akhirnya semua tiga-tiganya ini salah satu contoh mereka tidak mengerti, tidak ada yang mengajari. Ada lagi sholat, ada salah satu ustadz berceramah di suatu tempat dakwah, dia masuk Islam. Terus kalau ustadznya yang mimpin imam pintar, dia pintar, tapi jamaah yang di belakang mereka banyakkan yang tidak paham, tidak diajari terlebih dahulu tata caranya sholat. Sudah didakwah, kamu masuk Islam, oke saya masuk Islam semuanya, utuh semuanya. Ayo sholat, gimana sholatnya imam? Ayo pokoknya udah ikut saya. Wah saya nggak ngerti imam caranya, yang belakang karena baru masuk Islam. Kata imamnya yang penting sudah sholat dulu lah. Yang penting apa kata mereka nanti, dia di musola kecil musolahnya. Takbir imamnya Allahu Akbar. Yang belakang lihat dia ikut imam Allahu Akbar. Imamnya ruku Allahu Akbar, ngikut. Sami Allahu liman hamidah, ngikut. Sujud ngikut, duduk ngikut, terus bangun lagi masih ngikut, aman. Yang belakang, oh berarti saya bisa sholat. Kata imam yang di depannya, oh berarti sudah bisa mereka sholat. Kemudian di rakaat kedua Allahu Akbar, ruku, Sami Allahu liman hamidah, masih ngikut. Allahu Akbar ketika sujud, imamnya pakai jubahnya agak panjang, jadi ketika sujud imamnya keserimpet jubahnya, ya, keserimpet jubahnya ditarik sama imam karena keserimpet ke kaki.